Selanjutnya majelis akan melakukan pemeriksaan Recording in progress. untuk sengketa yang diajukan oleh PT Pasifik Majelis Ulangi CV Pasifik Plasindo sebanyak 13 berkas sengketa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dari tergugat silakan diwakili siapa tergugat. Terima kasih yang mulia, tergugat diwakili dari tim BKD dengan Mary Kusuma Dewi, Taufik Marasevisi, dan Lili Budi. Baik, terima kasih. Dari penggugat silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey, Saudara Fajar Rizwandi, dan Saudara Darmawan. Baik, terima kasih. Karena ini merupakan sidang pertama, majelis akan membacakan terlebih dahulu penetapan dari Ketua Pengadilan yang menunjuk Majelis 15B untuk memeriksa dan memutus sengketa yang akan dibacakan oleh Ibu Ani. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih majelis. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEP 1332/PP/2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan menunjuk Majelis 15B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Christian Arinta, SE MAK AKCA sebagai Hakim Ketua. 2. Retno Sri Rezeki, SE SH Nofis sebagai Hakim Anggota. 3. Anwar Sadat, SH ME MH sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Ani Andriani sebagai panitia pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta 9 Desember 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SE AK MSI MHCA. Daftar sengketa pajak nomor urut 1 sampai dengan 13, CV Pasifik Plasindo, jenis sengketa gugatan, jenis pemeriksaan acara biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Untuk selanjutnya, majelis akan melakukan pemeriksaan legal standing dan formal pengajuan gugatan yang akan dibantu oleh Yang Mulia Bu Retno. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Majelis akan melakukan pemeriksaan legal standing dan formal pengajuan gugatan dari CV Pasifik Plasindo sebanyak 13 sengketa. Tapi di legal standing di sini bahwa pemohon banding ini diwakili oleh kuasa hukum, yaitu Saudara Dr. Alessandro Rey, SHMH MKM ST MBA. Kemudian Saudara Darmawannya mana Pak Saudara Rey? Beliau berhalangan. Dan Fajar, Saudara Fajarnya? Oh iya, berarti dihadiri oleh Saudara Dr. Alessandro dan Mamannya, Saudara Darmawan. Di sini bahwa penerima kuasa sebagai kuasa umum diberikan kuasa oleh Saudara Edi, jabatannya Direktur, dan berdasarkan akta notaris Soekarno Nyono nomor 20 tanggal 26 Juni 2016 terbukti bahwa Saudara Edi adalah Direktur. Terkait dengan apa yang integritasnya sudah ada dari penerima kuasa dan pemberi kuasa.
untuk surat izin kuasa hukum, maaf, untuk surat ada ya, surat izin kuasa hukum. Ya, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penggugat di sini, saudara kuasa hukum di sini dapat mewakili penggugat untuk persidangan CV Pasifik Plastindo terkait dengan formal pengajuan gugatan, ya, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penggugat di sini bahwa majelis akan melakukan secara paralel untuk 13 sengketa karena pemeriksaannya sama, bahwa terkait dengan surat gugatan dibuat dalam bahasa Indonesia dan dibuat pengadilan pajak memenuhi pasal 40 ayat 1. Kemudian pengajuan surat gugatan masih dalam jangka waktu 14 hari yang di sini diterima oleh pengadilan pajak tanggal 26 September, sementara keputusannya di 28 Agustus, ya, masih dalam jangka waktu sehingga memenuhi pasal 40 ayat 3. Kemudian bahwa surat gugatan menyatakan tidak setuju dan satu gugatan satu keputusan memenuhi pasal 40 ayat 6. Alasan gugatan menurut majelis jelas sehingga memenuhi pasal 41 ayat 1 dan menyebutkan tanggal diterimanya surat keputusan dari tanggal 28 Agustus 2005. Kemudian bahwa gugatan dilampiri dengan surat keputusan yang digugat. Penandatangan surat gugatan adalah saudara kuasa hukum, yaitu Dr. Alessandro SH MH MKN MSc MBA dan saudara Darmawan SI SH MH serta saudara Fajar Riswandi SH. Dalam surat kuasanya dinyatakan bahwa saudara kuasa hukum diminta kuasa untuk menandatangani surat gugatan, sehingga menurut majelis ketika kuasa hukum tersebut berwenang menandatangani surat gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, formal pengajuan gugatan atas nama CV Pasifik Plastindo menurut majelis sudah sesuai dengan ketentuan. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Bu Retno. Sebelum majelis hanya ingin tahu aja nih penggugat memang lebih suka sidang onsite daripada online ya? Sebenarnya majelis dulu kami pernah punya pengalaman, kami mengajukannya secara online melalui e-text dan kami mohonkan supaya sidangnya onsite, tapi malah kami disalahkan oleh majelisnya. Kenapa ngajukannya online kalau mau sidangnya onsite? Nah, yang majelis tanya sekarang memang lebih senang onsite daripada online ya? Betul majelis, kalau itu iya. Tapi kalau mengenai dokumentasi, itu kami punya pengalaman seperti itu majelis. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Itu jadi pengayaan saudara. Cuma dalam banyak persidangan majelis merasa para pihak lebih tertolong kalau online, tapi rupanya penggugat tidak ya. Betul majelis, karena kami juga ada sidang yang lain yang kebetulan juga memang onsite majelis. Baik, ini ada dua jenis sengketa ya penggugat ya. Yang satu mengenai surat paksa, yang satu mengenai gugatan 361C, betul penggugat ya? Betul majelis. Yang 361C itu masalahnya sama semua ya, materinya ya? Betul majelis. Baik, sekarang tolong penggugat sampaikan dulu untuk yang 361C terlebih dahulu deh, silakan. Izin majelis, sebelum kita masuk ke materi, tadi kan majelis sudah membuka dengan pembacaan penetapan ketua majelis ya. Penggugat ingin mengkonfirmasi saja majelis, karena yang kami catat nomor perkaranya kan ini tidak urut majelis. Ya, nah kami ingin mengkonfirmasi apakah betul, karena biasanya kan ini urut, tapi ini ada yang tidak urut majelis. Karena tadi penetapannya tidak dibacakan secara spesifik nomor perkaranya.
Apa yang dimauin penggugat? Jadi majelis, catatan kami nomor perkaranya itu ada yang lompat majelis. Contohnya 8721, lalu 23. Ya, yang penggugat mau ini apa sekarang? Nah, yang penggugat ingin tanyakan nomor perkara yang benarnya itu yang mana majelis? Apakah benar seperti itu? Karena pengalaman penggugat biasanya tuh urut nomornya. Benar seperti itu, ada yang loncat. Ya, yang loncat adalah dari 21 ke 23 ya penggugat ya. Dari Itu satu majelis. Kemudian 32 ke 34 juga. 34, 36 ya betul. 29 Betul. Betul seperti itu majelis ya. Ya. Silakan disampaikan penggugat. Ya, itu mengenai nomor perkara majelis. Yang majelis tanyakan tadi berkaitan dengan ini yang mana majelis yang pertama? Apakah surat paksanya Yang atau 361C. 361C. Ya. Jadi gini, penggugat, majelis juga berharap kita sidangnya efektif dan efisien karena majelis menghargai waktunya penggugat juga ya. Jadi sampaikan poinnya saja ya. Apa yang sudah gugat untuk yang 361C ini sekarang? Ya, baik majelis. Berkaitan dengan permohonan 361C yang penggugat ajukan, itu adalah sehubungan dengan masalah pencantuman nomor NPWP majelis atau NIK ya, yang sebenarnya dipersoalkan oleh tergugat dan kemudian dijadikan alasan untuk penolakan ya. Padahal permohonan tersebut sudah diupload dan sudah diverifikasi oleh tergugat sendiri. Dan disparitasnya terjadi ketika justru penggugat ini di dalam tahun pajak yang lain justru tidak dikoreksi. Ya. Khususnya di tahun 2021. Semuanya tidak dikoreksi. Tapi khusus yang perkara aku itu dikoreksi. Hanya persoalan tidak mencantumkan nomor NPWP. Ya, padahal sudah diupload dan sudah terverifikasi. Nah, penggugat berpendapat ketika tergugat itu melakukan koreksi, harusnya jangan diverifikasi, uploadnya gagal. Ya, faktanya kan uploadnya kan berhasil. Dan di tahun pajak yang lain tidak dikoreksi. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, dalam perkara yang lain, WP yang lain, perkara yang sama, itu juga tidak dikoreksi. Sama itu maksudnya di faktornya nggak ada NPWP NIK. Betul. Oh, ya. Nah, penggugat sudah sampaikan di dalam gugatan, ya, semua WP dan semua tahun pajak yang persis sama, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, apakah penilaian itu menjadi subjektif? Kalau kemudian ada WP yang diberlakukan beda, ada juga WP yang diberlakukan sama, tahun pajak yang berbeda. Ya. Itu kurang lebih majelis, ya. Detailnya penggugat sudah sampaikan dalam gugatan dan juga bantahan majelis. Baik, terima kasih penggugat. Mungkin majelis hanya bertanya ini pada penggugat. Untuk transaksinya sendiri sebenarnya memang nyata dan sudah diterbitkan faktur, cuma tidak ada NPWP dan NIK itu memang diakui oleh penggugat ya. Betul majelis. Dan atas faktur itu sudah dipungut dan di-store PPN-nya. Kebenaran materialnya tidak disputable majelis. Tidak dispute ya. Oke, baik. Baik, untuk kasus yang ini nanti tergugat kalau tanggapi di sidang berikutnya ya. Jadi apa yang bikin tergugat berpendapat bahwa ini adalah dianggap tidak membuat faktur sehingga dikenakan SPP 4 ya? Ya. Dasar hukumnya apa? Ya. Karena kan nanti coba dibaca juga di pasal 14 ayat 1-nya juga ya. Saya rasa untuk yang ini juga kita nggak perlu berlama-lama sidang ya. Segera dijawab, begitu dijawab kayaknya nggak perlu berlama-lama ya, penggugat ya.
Baik, ada di bawahnya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk 361C ini, penggugat petitumnya apa? Atau di surat gugatan saudara di halaman berapa? Ya. Sebentar majelis. Kami kebetulan nggak bawa gugatannya. Baik majelis, itu ada di halaman 41-42 majelis dalam gugatannya. Baik, bisa saudara baca. Agak sama ini dengan yang halamannya dengan yang di majelis. Atau mungkin 46 atau 47 majelis. 46, 47. Oke. Ini ada beberapa. Majelis bacakan ya kalau enggak ini. Yang satu menyatakan gugat dapat diterima. Yang kedua mengabulkan gugatan penggugat itu seluruhnya. Yang ketiga menyatakan surat keputusan nomor Kep 03589 dan seterusnya adalah keputusan atau misceking yang dapat diajukan gugatan. Menyatakan tergugat melanggar prosedur. Kelima itu membatalkan surat keputusan Kep nomor 03589. Yang mana yang petitum pokok Anda mana? Ya, baik majelis. Salah satu petitum pokok kami adalah membatalkan surat akuo majelis. Nomor 5. Ya, betul majelis. Oke. Kita cukup. Baik, cukup jelas ya tergugat ya. Baik. Baik, sekarang untuk yang surat paksa silakan. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Berkaitan dengan surat akuo yaitu surat paksa yang dipersoalkan dalam gugatan penggugat ini adalah berkaitan dengan cacat prosedur yang dilakukan oleh tergugat ketika menyampaikan surat paksa majelis. Jadi kalau kita merujuk kepada hukum acara penagihan pajak dengan surat paksa, maka surat paksa itu harus disampaikan dengan cara dibacakan dan disaksikan oleh minimal 2 saksi yang cakap hukum dan harus dicantumkan dalam berita acara. Berita acara itu tidak bisa di-post, tidak bisa dititipkan, tapi harus dilaksanakan secara langsung melalui pembacaan karena sifatnya adalah eksekutorial. Ya, surat paksa itu kedudukannya sama dengan penetapan pengadilan. Ya, maka dalam eksekusi perkara pajak tidak dibutuhkan penetapan eksekusi dari pengadilan, termasuk dari pengadilan pajak.
Nah, sehingga menurut kami ada pelanggaran hukum acara penagihan pajak dengan surat paksa, ya, dan itu menyebabkan babysitting berupa surat paksa itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian telah terbukti cacat prosedur dalam penyampaian surat aku majelis. Demikian sebenarnya. Baik. Untuk majelis juga sudah baca ya penggugat ya. Penggugat ada menyebut juga penyebutan namanya salah antara CV dan PT itu sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh penggugat. Itu yang lain juga majelis. Ya, yang paling utamanya yang tadi majelis, tapi urutannya yang pertama penggugat juga mempersoalkan mengenai surat paksa yang error in subjecto majelis. Jadi sebenarnya wajib pajaknya adalah bukan penggugat, ya, karena itu adalah subjek hukum yang berbeda, ya. Bisa jadi di dalam DJP online atau portal DJP ada subjek hukum itu, tapi bukan penggugat, ya. Sehingga berarti kemudian masih dipermasalahkan ya nama itu ya. salah satunya dalam Kalau gugatan untuk kami. penerimanya masih dipermasalahkan enggak? Kalau enggak masih periksa. Ya, itu juga termasuk majelis, karena kan hukum acaranya mengatakan harus disampaikan kepada utamanya pengurus majelis, ya. Kalau saudara Henry ini siapa? Jadi di informasi yang kami dapatkan majelis itu adalah karyawan majelis, ya. Tapi bukan karyawan PT Pasifik. Karyawan siapa? Karyawan CV Pasifik majelis. CV Pasifik. Iya. Sementara kan suratnya kan itu PT Pasifik. Itu karyawan, tapi dia memang diakui sebagai karyawannya CV Pasifik ya. Betul majelis. Baik. Ada lagi nggak yang kelewatan penggugat? Cukup itu aja. Sementara yang kami sampaikan dalam gugatan itu majelis. Baik. Dari tergugat sudah cukup terang yang dipermasalahkan oleh penggugat ya. Cukup ya, Mulia. Iya, jadi apa alasannya kok nggak perlu tanda tangan saksi di pemberitahuan surat paksa gitu ya? Nanti tolong agak lebih ditekankan di situ, dan juga mengenai kesalahan ini, error in personanya terang banget antara PT dengan CV, antara Bapak Budi dengan Bapak Agus itu kan berbeda. Nanti tolong dijelaskan juga ya. Kemudian juga tadi mengenai si penerimanya, mengapa diberikan kepada yang bersangkutan? Apakah tolong dibuktikan aja bahwa memang tergugat sudah berupaya maksimal, apa yang diupayakan maksimal untuk menemui si penanggung pajak, ya, biar jadi catatan persidangan juga dari Bapak. Ya, mohon penggugat. Kalau salahnya begini, menurut penggugat ini error in objecto atau error in subjecto? Ya, jadi majelis, karena dia disampaikan kepada pihak yang tidak relevan, ya, maka sebenarnya bagi si penggugat surat aku ini menjadi error juga objeknya, karena penggugat tidak pernah mengetahui majelis, ya, karena memang pihak yang harus menerima itu adalah pihak lain. Kalau kemudian substansinya itu dianggap seperti ini. Ya, error itu surat yang mencantumkan PT yang seharusnya CV itu kan. Betul majelis. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Umar. Jadi kira-kiranya jawaban penggugat apa nih kalau nanti tergugat bilang toh senyatanya penggugat atas surat tersebut mengajukan gugatan, kan berarti sudah sampai kepada penggugat. Bagaimana majelis? Mau diulang? Kalau nanti dijawab oleh tergugat mengenai
error subjek tadi, bagaimanapun juga kan penggugat sudah mengajukan gugatan atas surat yang sedang digugat ini, berarti sudah sampai dong kepada penggugat. Kira-kira apa jawaban? Ya, jadi majelis, meskipun surat ini diterima, karena memang orang yang menerima kan tidak paham hukum, majelis. Tadi penggugat katakan surat paksa itu kedudukannya sama dengan penetapan pengadilan. Penggugat tidak pernah menemukan penetapan pengadilan itu salah, majelis. Kalau salah, dia tidak bisa dieksekusi, maka harus, ya kan, harus direnvoy, bahkan ditunda eksekusinya. Ya, pengadilan manapun, majelis, yang penggugat tahu. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, ya, pihak yang tereksekusi. Nah, ini tidak murni bersifat administratif, ya. Berbeda dengan dokumen yang murni administratif, yang dalam banyak hal dikatakan hal-hal tersebut tidak bersifat substantif. Tapi dalam konteks PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa, itu tidak lagi murni administratif. Kenapa? Karena ada upaya paksa di situ. Ya, upaya paksa itu tidak bisa kemudian dinegasikan sebagai hal-hal yang dianggap administratif saja, tidak substantif. Karena itu berkaitan dengan hak tereksekusi. Baik, jadi maksud penggugat tidak mengumpulkan fakta bahwa memang secara materi dia error, gitu ya? Betul, majelis, karena memang saudara Henry sendiri kan tidak paham ketika dia didatangi. Dia didatangi, disuruh terima, suruh tanda tangan, majelis. Ya, tidak ada saksi juga. Nah, sementara kalau kita bicara penetapan pengadilan, harusnya ada saksi, minimal 2, bahkan dalam praktek itu lebih daripada 2 saksinya. Lalu kemudian ditanyakan apakah ada keberatan, apakah saudara mengerti, apakah sudah benar. Ya, tapi kan faktanya kan itu tidak dilaksanakan, majelis. Andai kata tergugat mengatakan, saudara Henry, apakah saudara tahu ini sudah benar semua? Kalau ada saksi yang mengatakan, oh ini nggak benar, tentu dia akan kembali dan memperbaiki surat paksa tersebut. Tapi karena memang tidak ada juga saksi, maka pelaksanaan daripada surat paksa ini tidak sesuai dengan Undang-Undang PPSP dan turunannya, ya. Nah, jadi karena tidak ada saksi, maka apapun secara administratif dianggap ini benar. Ini kan kebenaran formil, majelis. Kebenaran materialnya kan tidak bisa dibuktikan, karena memang nggak ada saksinya. Ya. Sementara kita dalam perkara atau sengketa pajak ini mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Baik, terima kasih. Cukup ya, tergugat ya. Cukup ya. Baik, ada lagi penggugat. Mungkin mengenai ini saja, majelis, mengenai dokumentasi, apakah kami akan sampaikan secara hard copy setiap persidangan atau memang ada media lain yang disarankan oleh majelis? Majelis itu terbiasa gini ya, Pak ya, bersidang itu efisien dan efektif. Jadi majelis akan sangat menghargai para pihak itu untuk mengupload penjelasan maupun dokumen. Kan punya akun e-text juga ya, otomatis ya, karena sudah daftar melalui e-text ya, walaupun lebih prefer sidang on-site ya. Nah, itu di-upload di akun e-textnya supaya kita bisa, persidangan tuh nggak perlu tunggu dibacakan semuanya dulu ya, kita sudah langsung tanya jawab pada materi dan juga apapun yang dipersoalkan. Itu ya penggugat ya. Baik, majelis, kami hanya ingin menyampaikan saja, majelis, karena memang kami tidak menyampaikannya melalui teks. Apakah kita sepakat untuk itu, ataukah apakah itu tidak menyalahi aturan? Kalau memang kurang pas, ya kan, mungkin ada media seperti share folder dan lainnya, majelis, ya. Karena memang awalnya kami tidak mengajukannya melalui teks, ya. Iya, kan gini ya, kan maunya sidangnya onsite, dan itu juga sudah majelis pahami dan setujui. Dan sekarang untuk kelancaran persidangan aja Pak, mohon kalau majelis
Upload bisa. Di-upload? Dropbox bisa, masih bisa Dropbox. Dropboxnya nggak bisa, tapi kami punya media lain ada SharePoint Pak. Apa kayak SharePoint? Bisa pakai SharePoint. Pakai SharePoint bisa, tapi fisiknya punya tetap harus disampaikan. Baik, penggugat begitu ya, pakai SharePoint, nanti fisiknya tapi tetap harus diantarkan nanti untuk SharePoint-nya akan di-share oleh panitera ya. Baik, majelis. Begitu juga tergugat ya. Baik. Dan majelis minta 2 hari sebelum persidangan dimulai dokumen dimaksud sudah di-upload ya. Baik, dari itu. Ya. Izin majelis sebelum ditutup dan sebelum penggugat lupa, izin diberikan surat tugas majelis supaya kami tahu kami beracara dengan siapa majelis. Ya. Oh, surat tugasnya ini. Tergugat majelis. Ya. Sudah di-upload apa enggak? Sudah di-upload. Tapi fisiknya harus disampaikan. Ya. Oh, fisiknya, gugat. Ada yang Ya, silakan. Ini tanggal, jadi tanggal 18. Sekali. Tidak, karena ya, karena jatuh temponya di 22 dan 25 Maret 2026. Jadi kesempatannya untuk Iya, iya. Dua kali sidang. Enggak. Enggak ada. Nanti tanggal 2, jadi 11 Februari, kemudian 25 Februari dan 11 Maret. Karena jatuh temponya di 25. Masih ada 3 kali sidang. Baik, sudah. Sudah majelis. Baik, terima kasih. Bawa situ. Surat tugasnya. Mau di panitera nanti kita ambil lagi. Nanti di foto ini kan. Tapi sudah ditulis ini. Ya, dengan ini maka pemeriksaan sengketa atas nama PT Majelis lagi, ya mohon maaf ya. Ya, pemeriksaan sengketa atas nama CV Pacific Plastindo dinyatakan. Izin majelis, mohon maaf majelis. Apakah kita sidang berikutnya tanggal berapa tadi belum terkonfirmasi majelis? 11. Ya, ya, baik. Ya, nanti majelis baru mau gini buat baru nanti majelis akan ucapkan. Ya. Mohon izin majelis, takutnya majelis sudah ketok palu kan? Oh iya. Ya. Nanti kita buka lagi kalau udah majelis tutup. Ya. Ya. Baik. Nah, itu Pak. Iya, iya. Agenda sidang. Izin majelis. Tadi kalau perhitungan kami kan memang di situ dituliskan 11 majelis. Kalau hitungan kami kan tanggal 18. Seharusnya majelis. Nah, kalau tadi Maunya apa tanggal 18? kalau bisa dimohonkan tanggal 18 majelis. Tergugat bisa 18. bisa ya. Oke, kita 18 saja. Ada Tapi masalah. tunda berikutnya kita Nanti. punya kesempatan. Nanti kita lihat lagi 18 lagi. Kalau 18 sudah selesai kan nggak perlu tunda-tunda lagi. Siap. Ya. Gini loh, kita bersidang itu yang efektif dan kondusif aja, ya. Baik, insya Allah sidang selanjutnya akan kita laksanakan tanggal 18 Februari 2026. Dengan ini sidang nyatakan dengan agenda pada tergugat ya, sidang selesai dan ditutup. Dengan selesainya pemeriksaan atas CV Pacific Plastindo, maka hari ini majelis 15B telah selesai melakukan persidangan dan ini sidang ditutup. Ya, terima kasih.
Terima kasih majelis, terima kasih tergugat.